Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menerangkan tentang sistem informasi akuntansi. Pengertian akuntansi, kalau kita lihat dari huruf-huruf yang ada dalam kata akuntansi, itu bisa kita maknai. Yang pertama, huruf A itu bisa kita maknai sebagai angka. Jadi kalau kita mempelajari akuntansi, nanti akan ketemu dengan angka-angka. Kemudian yang kedua, huruf K, itu keputusan. Jadi di dalam nanti kita akan belajar akuntansi, nanti kita harus bisa membuat sebuah keputusan. Keputusan di bidang ekonomi, khususnya bidang keuangan. Kemudian yang ketiga, huruf U, itu kita maknai sebagai uang. Jadi kalau kita mempelajari akuntansi, nanti kita akan ketemu dengan satuan mata uang. Walaupun kita belum memegang uangnya secara real. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf N, nominal. Nominal di sini adalah maksudnya kalau kita mempelajari akuntansi, nanti kita akan ketemu dengan nilai nominal mata uang tersebut. Kemudian yang huruf yang kelima adalah T, adalah transaksi. Jadi kalau kita nanti belajar akuntansi, nanti kita akan mengetahui transaksi keuangan. Kemudian huruf A, di sini ada akun atau istilah lain adalah perkiraan atau nama-nama akun, ada kas, ada piutang dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari di sesi berikutnya. Kemudian N yang berikutnya adalah netral. Jadi kalau kita belajar akuntansi, nanti kita melatih diri kita harus bisa berusaha netral, tidak bisa membedakan. Misalkan Anda ada transaksi yang harus ditulis 1.000, maka wajib kita tulis 1.000, tidak bisa membedakan. Nanti Anda tulis tambahin 01 menjadi 10.000, bukan. Itu harus netral. Kemudian S, yaitu seni. Jadi kalau kita belajar akuntansi, kita harus bisa memiliki jiwa seni, minimal adalah seni mencatat. Itu harus kita kuasai kalau kita belajar akuntansi. Kemudian I adalah informasi. Di dalam kita belajar akuntansi, kita harus bisa memahami tentang informasi, minimal adalah informasi keuangan. Itu makna akuntansi kalau kita lihat dari huruf-huruf di kata akuntansi. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin mengetahui sejarah akuntansi. Kita harus bisa memahami kalau kita ingin semakin mencintai, ingin memahami dengan secara mendalam, maka kita harus mengerti tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sudah dikenal pada tahun 1494. Itu lahirlah sebuah buku yang pertama adalah dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalis. Salah satu buku sebenarnya buku matematika, subbagiannya adalah menjelaskan tentang akuntansi. Kemudian siapa yang menulis? Adalah Lucas Pacioli, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Dia adalah seorang keturunan dari Italia. Kemudian pada tahun 1953 berdirilah Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan lembaga pengembangan akuntansi di Indonesia. Kalau kita aktif menjadi seorang sarjana, maka idealnya kita harus berkecimpung memiliki ikatan profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, yang dikenal IAI. Kemudian apa definisi akuntansi?
Definisi akuntansi adalah teori adalah suatu proses pengidentifikasian, kemudian pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Itu definisi akuntansi. Dari bagian dari proses mengidentifikasikan. Apa yang diidentifikasi adalah identifikasi transaksi atau transaksi yang bersifat keuangan. Kemudian pengukuran, apa yang diukur di dalam belajar akuntansi adalah ukurannya adalah satuan mata uang. Setelah itu sampai menghasilkan sebuah pelaporan informasi ekonomi. Nanti diharapkan bisa memungkinkan adanya sebuah penilaian. Setelah dinilai, maka kita bisa membuat sebuah keputusan yang jelas dan tegas yang nanti bisa dimanfaatkan para pihak pemakai informasi. Nanti ada pemakai informasi internal dan pemakai informasi eksternal. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adanya proses identifikasi, pengukuran, dan laporan. Yang kedua adanya keluaran berbentuk informasi ekonomi. Kemudian yang ketiga adanya tindakan pengambilan keputusan. Dan yang berikutnya adalah adanya masukan sistem informasi akuntansi. Itu kalau kita lihat dari definisi akuntansi. Kemudian tujuan dan kegunaan akuntansi itu apa? Tujuan akuntansi itu menyajikan informasi akuntansi dari suatu lembaga atau badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik yang di dalam perusahaan itu sendiri atau intern maupun pihak-pihak yang di luar perusahaan atau ekstern. Kemudian menghasilkan sebuah namanya laporan keuangan. Laporan keuangan tentunya memiliki kegunaan. Kegunaannya untuk apa? Untuk perencanaan, kemudian pengendalian, dan pertanggungjawaban. Jadi, laporan keuangan itu mengandung perencanaan atau planning, kemudian pengendalian, dan yang berikutnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban secara akuntabilitasnya harus baik. Kemudian pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi itu siapa saja? Ada pihak ekstern, kemudian ada pihak intern. Pihak ekstern itu siapa saja? Pemakai informasi itu ada pemilik, investor. Seorang pemilik memanfaatkan informasi akuntansi untuk apa? Untuk misalkan untuk menginvestasikan sebagian kekayaannya untuk kepentingan perusahaan karena dianggap baik. Kemudian yang kedua, kreditor. Kreditor itu kenapa membutuhkan memakai informasi? Untuk kepentingan seberapa besar perusahaan itu diberikan hutang oleh pihak kreditor. Karena perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah kenapa membutuhkan informasi akuntansi? Karena pemerintah membutuhkan seberapa besar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangannya. Kemudian yang keempat, pelanggan. Pelanggan bisa dimanfaatkan informasi kaitannya untuk memberikan pemasokan seberapa banyak barang yang mau dimasukkan kepada orang tersebut, pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah karyawan. Karyawan kaitannya untuk apakah ada kenaikan gaji ataukah ada penurunan gaji. Kalau kita lihat dari kalau perusahaan mengalami keuntungan, tentunya karyawan bisa mengusulkan adanya kenaikan gaji. Kemudian yang berikutnya adalah pihak intern atau pemakai informasi akuntansi dari dalam. Itu meliputi ada manajer atau manajemen. Itu yang membutuhkan informasi dari pihak ekstern. Kemudian ada direktur. Kemudian proses akuntansi. Proses akuntansi
itu diawali dari proses akuntansi, kemudian dia memberikan sebuah informasi akuntansi, nanti diharapkan adanya sebuah pengambilan keputusan, kemudian masukannya adanya kegiatan perusahaan. Itu dari sebuah keluaran, kemudian ada tindakan, kemudian ada masukan. Itu di dalam proses akuntansi. Kemudian pemakai informasi akuntansi itu awali dengan mengenali pemakai informasi akuntansi. Kemudian mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai. Kemudian yang berikutnya, berarti bisa memanfaatkan dengan seorang, maka merancang sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pemakai informasi tersebut. Maka nanti menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang nantinya mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Itu pemakai informasi, alur pemakai informasi akuntansi. Dan nanti yang kelima, menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai. Dan syarat informasi akuntansi yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama harus dapat dimengerti. Jadi informasi laporan keuangan harus orang siapapun yang membaca itu mengerti apa yang disampaikan di dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah relevan. Kapanpun laporan keuangan digunakan itu tetap bisa dimanfaatkan. Walaupun tahunnya sudah kadaluarsa, tapi dimanfaatkan sekarang masih tetap relevan. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya. Laporan keuangan itu harus dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Maka harus dapat diuji. Kemudian netralitas, kemudian menyajikan yang seharusnya. Apa yang ditulis adalah sesuatu yang benar. Kemudian yang keempat adalah nilai prediksi. Laporan keuangan saat ini bisa memprediksi untuk tahun berikutnya. Kemudian yang kelima adanya umpan balik. Kemudian yang keenam adalah tepat waktu. Kapan laporan keuangan itu harus diterbitkan tepat waktu, yaitu pada dilaporkan pada tanggal 31 Desember. Kemudian yang ketujuh dapat dibandingkan atau konsisten. Jadi laporan keuangan itu di antara perusahaan yang sejenis bisa dibandingkan dengan yang sejenisnya. Kemudian perbandingan antara manfaat dan biaya. Dan yang kesembilan adalah cukup berarti. Kemudian bidang-bidang apa di dalam bidang akuntansi dan profesinya? Bidang akuntansi keuangan, kemudian akuntansi biaya, kemudian akuntansi manajemen, kemudian akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidikan, sistem akuntansi, kemudian akuntansi syariah, kemudian ada audit, dan sebagainya. Kemudian bidang profesinya apa? Bidang profesinya adalah akuntan perusahaan, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, kemudian ada akuntan pendidik, kemudian ada akuntan pajak, kemudian ada akuntan ekspor impor. Itu beberapa jenis profesi di bidang akuntansi. Jadi seorang sarjana akuntansi bisa memiliki keahlian-keahlian tersendiri di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.